record. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Kita tunggu dulu sampai ini tumben nih lebih lama masuknya sekarang ya. Biasanya begitu link masuk langsung ini biasanya nih. Atau emang biasa seperti itu di kelas-kelas lain? Oke, wordnya itu kelas 2. Sudah sarapan semua? Udah, Pak. Sudah? Udah. Ya, syukurlah kalau udah ya. Yang belum sarapan mah nggak bisa sambil sarapan, nggak apa-apa. Ya, kita sambil masuk ke materi pembelajaran kita ya. Share screen saya sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah ya. Berarti ini pertemuan Udah. yang ke 4 ya untuk kalian ya. 3. Terakhir sampai perbaikan sistem pengisian. Saya sudah share buku untuk pembelajaran ini belum ke kalian? Sudah share e-book saya atau e-book yang saya gunakan untuk pembelajaran di sistem pengisian ini? Baru 9 orang ya yang bergabung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kenapa, Dang? Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan, Dang? Udah, Pak, tadi, Pak, barusan, Pak. Sip. Sudah siap masuk pembelajaran belum nih? Bentar, Pak. Mau pakai batik dulu, Pak. Mangga, silakan. Oke ya, sedikit saja informasi bahwa nanti kamu seperti biasa menuliskan nama kamu di komentar, cuma nanti masuknya ke sini ya. Jadi saya rekap itu di sini. Seperti itu. Kelihatan nggak ada bukunya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Ini Pak. nih. Kelihatan. Ini Kelihatan. yang saya share di kamera saya nih, buku yang saya pegang ya. Nah, jadi kamu menuliskan di komentar itu nanti akan masuk ke buku ini. Cuman buku ini itu harus didukung dengan absen saya yang ada di online. Jadi nanti absen saya akan saya akan saya berikan di akhir pertemuan seperti biasa linknya berupa link, dan link itu nanti kamu bisa langsung isi dan nanti akan terhubung dengan ini gitu. Jadi kalau misalnya di sini contoh misalnya atas nama Rahmat Fauzi misalnya ya, Rahmat di absen di Google Meet ada, terus dimasukin ke sini ada, tapi di online tidak ada. Nah, ini nanti harus disinkronkan gitu. Jadi nanti pilihnya yang mana gitu kan ya. Nah, itu akan ada kemungkinan poinnya mungkin tidak akan full gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya itu harus mendukung. Jadi antara si buku dengan si supportnya atau bukti dari hasil online-nya seperti itu. Makanya biasanya saya juga kadang suka mengirimkan
screenshot gitu ya, screenshot hasil pembelajaran, kehadiran, dan ada juga sekarang disertakan dengan bukti record ya, recording atau rekaman selama pembelajaran. Dan rekaman itu nanti akan saya online kan seperti itu ya, di Kelas Hero kamu juga bisa cek ataupun di YouTube-nya gitu. Di YouTube nanti linknya akan saya kasih gitu ya, seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya ada bukti bahwa kita semua itu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Dan kalau suatu hari nanti atau suatu saat dipertanyakan kenapa hasil saya seperti ini, ya karena memang kamu tidak ada dalam bagian itu gitu ya. Jelas ya, seperti itu ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini akan terus merecord kita ya. Saya sudah record, ini akan terus saya record sampai dengan proses pembelajaran selesai atau sampai di waktu 8.40 ya, betul ya? Nah, kita langsung aja masuk ke materi. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Saya terakhir itu kalau nggak salah, saya cuma lupa ini di TSM 1, 2, 3, 4. Nah, di antara mereka lah. Saya pernah melakukan share e-book atau buku materi yang saya sudah gunakan saat ini itu untuk kalian gitu kan. Jadi kalian juga bisa sambil baca-baca juga gitu. Nah, e-book itu sudah sampai ke kalian atau belum? Sudah sampai atau belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya? Pak. Berarti kalian belum dapat e-book itu ya? Iya, Belum, Pak. Kalau belum Belum, dapat, Pak. nanti akan saya kasih linknya ya. Ini ya, khusus linknya nanti dari Google Drive ya. Jadi semua kita akan menggunakan Google deh, biar lebih apa? Biar satu tempat aja gitu atau satu wadah aja. Ya. Jadi kamu menggunakan satu alamat email, semuanya bisa kamu pakai. Nah, di sini di gambar ini kan kamu bisa lihat bahwa di sini itu pertemuan ketiga kita adalah perbaikan sistem pengisian. Ya, kemarin diagnosa atau mungkin nanti kita akan review lagi terakhir sampai dengan ini semua selesai. Nah, setelah ini selesai, mungkin nanti akan ada sedikit apa namanya ya, pretest ya atau soal, mungkin nanti akan dikerjakan secara online melalui Google Google formulir ya, seperti itu. Nanti akan saya buatkan soal, dan soalnya itu nanti berupa pilihan ganda ya, dan juga mungkin nanti esai totalnya berapa ya, kita nanti lihat aja gitu ya. Dan pengerjaannya itu nanti di waktu pertemuan gitu. Jadi misalnya kita ketemu lagi di hari Rabu. Nah, kemungkinan di Rabu besok itu kalian akan mengisi soal, dan soalnya itu nanti langsung kamu kerjakan di handphone kamu. Jadi meet-nya tetap berjalan tapi kamu sambil mengerjakan, dan saya nanti akan langsung melihat hasilnya itu di Google Formulir. Dan apabila belum memenuhi dari target penilaian saya gitu ya, maka akan saya hapus dan kamu mewajibkan untuk mengulangi lagi sampai dengan waktu selesai. Seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, ini materinya kamu nanti bisa buka setelah pertemuan aja ya. Yang itu bukan, Pak. Iya itu. Ya, benar, yang Zakia share itu. Zakia share itu berarti itu adalah yang waktu itu saya share. Soalnya saya lupa karena kan kalau di kelas 3 itu kan 1 2 3 4 tuh kan digabung jadi satu ya, satu waktu Ya, gitu kan kelasnya. Jadi saya ingat gitu. Nah, saya lupa waktu itu saya pernah nge-share ke kelas apa waktu itu gitu. Kelas 2, enggak, kelas 11, 3 dan 4. Ya, anaknya Pak Darsono dulu.
gitu. 3 dan 4, 11, 3 dan 4, anaknya Pak Darsono dulu. Anak 4, betul. Apa? Enggak. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, berarti kita akan lanjut masuk ke perbaikan sistem pengisian. Oke. Bawa, mangga. Disimpan yang benar, Pak. Ya, bawa aja sama Bapak. Di bengkel nggak apa-apa. Jadi biar ini Om. Nanti butuh langsung Om bisa pakai. Sharing saya sudah terlihat sekarang? Kurang Sudah, Pak. Kurang dekat nggak? Udah Pak, udah. Sudah, Pak. Sudah pas, ya, Pak. cukup ya. Oke. Nah, ini adalah kemarin ya. Saya sudah ngasih tahu yang pertama ini disebut dengan regulator, rectifier atau kiprok. Lalu ini adalah baterai ya, atau aki atau acu, dan yang paling bawah ini yang disebut dengan alternator. Sekumpulan dari spool, magnet dan lain sebagainya. Dan yang paling depan ini di lampu itu adalah sistem penerangan. Namun kita terfokus pada sistem pengisian terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sistem penerangan. Nah, ini udah pernah dijelaskan, mudah-mudahan kalian masih ingat gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan lalu, maka kamu bisa langsung menanyakan ya sebelum kita masuk ke dalam materi. Oke, mangga silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai materi kemarin? Silahkan. Masih ada yang bingung atau gimana? Karena nanti kita dikasih gimana? Mangga, Rivaldi. Untuk materi kemarin belum sempat Bapak kirim, Pak. Saya masih kurang paham soal sebenarnya, Pak. Materi kemarin? Iya. Materi kemarin berarti tentang penjelasan itu diagnosa ya? Diagnosa kerusakan dari sistem pengisian. Iya, yang sistem pengisian kemarin. Oke, ya. Kita sambil review ya. Kita review lagi ya. Nanti diingat-ingat lagi. Di-review lagi sekarang kita akan review. Nah, jadi glosari ini adalah dasar atau peristilahan yang nantinya kalian akan temui selama pembelajaran sistem pengisian. Nah, di sistem pengisian atau glosari di sistem pengisian ini adalah sebuah kata kunci. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Kata kunci yang tidak bisa langsung dijelaskan di dalam deskripsi. Ya. Misalnya sumber tegangan alternating current. Mungkin kalau sebagian dari kamu yang tidak mempelajari glosari bertanya-tanya alternating current itu apa sih? Gitu kan? Nah, di glosari ini makanya kemarin itu saya perkenalkan terlebih dahulu tujuannya agar apa? Ketika nanti kamu menemukan deskripsi alternating current itu kamu sudah tidak aneh lagi. Nah, itu adalah gambaran sedikit bahwa seberapa pentingnya glosari ketika kamu masuk ke dalam sebuah materi gitu ya. Di situ ada sumber tegangan tuh ada dua, sekali lagi saya tegaskan, ada sumber tegangan atau sumber tenaga ya, yang tenaga listrik ini khususnya ya. Yang pertama adalah AC atau alternating current, dan yang kedua adalah DC atau direct current. Alternating current adalah arus bolak-balik ya, sedangkan direct current adalah arus searah. Alternating current didapat atau sumbernya langsung dari alternator atau generator, sedangkan direct current atau arus searah ini langsung didapat dari baterai ya, seperti itu. Terus ada juga elektrolit, kemarin juga sudah pernah dibahas secara detail ya. Elektrolit itu mulai dari baterai ya, dari baterai kering dan baterai basah. Biasanya untuk elektrolit ini ya, larutannya itu kita bisa lihat sebenarnya di antara kering dan basah itu sama, punya larutan elektrolit juga. Cuman kamu bisa lihat itu ketika baterai itu basah ya, karena baterai basah kan mikanya atau covernya itu transparan seperti itu. Jadi kamu bisa lihat cairan elektrolitnya. Nah, cairan elektrolitnya itu disebut dengan asam sulfat atau H2SO4 dalam senyawa kimianya. Ya, itu harus kamu ingat juga. Terus ada juga alat yang digunakan untuk mengukur ya berat jenis elektrolit dari baterai itu. Apakah baterai itu masih bisa digunakan ataukah perlu dicas, ataukah mungkin perlu persiapan lah, atau wanti-wanti gitu, wanti-wanti untuk dicas atau mungkin dicuci,
dibuang larutan elektrolitnya, diisi dengan larutan elektrolit yang baru. Kemarin juga sudah dibahas bahwa larutan elektrolit itu ada yang di botolnya ada yang berwarna merah, ya, bukan cairannya, ingat, bukan warna cairannya, tapi warna botolnya. Ada warna botolnya itu berwarna merah tutupnya ataupun bungkusnya, dan ada juga yang berwarna biru, baik tutupnya maupun bungkusnya. Sedangkan kita berbicara yang mana sih yang mau kita gunakan saat warna merah dan warna biru ini. Itu mudah, kita tinggal lihat dulu kondisi baterainya, apakah kondisi baterainya itu dalam keadaan memang perlu diisi ulang ataukah perlu dicuci atau dibersihkan. Kalau kita melihat kondisi baterai itu perlu dibersihkan, maka kamu perlu menyiapkan air zur, ya, namanya air zur atau cairan elektrolit tadi atau cairan baterai tadi, ya, itu yang berwarna merah, ya, yang berwarna merah. Nah, setelah itu kamu misalnya ingin melakukan pengisian ulang gitu kan ya. Nah, pengisian ulang itu kamu menggunakan cairan atau air zur bahasanya, ya, yang berwarna biru. Nah, itu sudah clear sampai situ, ya. Hidrometer pun kan kemarin ada 3 warna, ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Warna merah adalah untuk recharge, ya, atau mungkin cuci lah seperti itu, ya. Terus ada juga warna kuning. Nah, warna kuning ini menginfokan bisa nanti 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, jadi cairan itu perlu dicas atau selnya perlu dihidupkan lagi, ya, seperti itu. Ada juga yang berwarna hijau. Warna hijau itu masih aman, mungkin seperti itu. Terus ada juga rectifier di sini. Rectifier atau yang disebut dengan regulator atau yang disebut dengan kiprok, ini merupakan komponen yang mana komponen ini sebagai penyearah arus, ya. Kenapa dia harus penyearah arus? Karena dalam komponen sepeda motor semua sistem penerangan itu menggunakan DC atau direct current. Sedangkan alternator yang ada pada sistem pengisian, dia bekerja menghasilkan arus AC, sehingga ini tidak searah atau tidak satu gitu, tidak satu sumber, ya. Maka harus dirubahlah. Maka setelah dirubah itu dengan bantuan namanya komponen dari rectifier atau kiprok atau regulator. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Nah, itu ulasan beberapa materi yang sudah kita pernah sampaikan beberapa waktu lalu. Nah, di sini ada deskripsi, di sini modul sistem pengisian dan penerangan sepeda motor ini membahas tentang beberapa hal penting yang perlu diketahui agar dapat melakukan. Nah, tujuannya ini, ya, agar dapat melakukan pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan penyetelan sistem pengisian serta penerangan secara efektif, efisien, dan aman, ya. Cakupan materi ini yang dipelajari itu memeriksa, merawat, memperbaiki, pokoknya sesuai dengan apa yang sudah ada di aturan silabusnya, seperti itu, atau arahan hasil dari pembelajaran ini. Kita turun lagi ke bawah, ya. Di sini ada ini juga. Sebentar, ada yang join lagi, ya. Nah, tujuan akhirnya jelas, ya. Di sini kan kalian bisa menjelaskan prinsip kerja dan konstruksi sistem pengisian, ya. Itu kamu harus bisa. Kenapa? Karena kan kemarin sudah dijelaskan juga, ya, terkait dengan komponennya apa saja, terus rangkaian sistem pengisian seperti apa, gitu, ya. Mudah-mudahan sih kalian masih ingat. Nah, ini terus kita ke bawah lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mungkin saya akan zoom lagi lebih dekat biar kalian lebih terlihat juga, siapa tahu mau di screenshot, ya. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa di sini ada baterai, ya, ada regulator, rectifier atau alternator. Ini adalah bagian khusus, ya. Ini adalah bagian khusus yang mana bagian ini memang khusus untuk pengisian saja. Sedangkan yang di sebelah sininya itu mulai dari saklar lampu penerangan, ya,
terus saklar dim ini merupakan bagian khusus untuk sistem penerangan. Nah, antara sistem pengisian dan penerangan mereka akan terus saling berkoordinasi satu sama lain seperti itu. Nah, ini pengertian dari sistem pengisian. Jadi sistem pengisian itu memang harus ada. Kenapa? Karena dia sebagai pendukung dari baterai. Kecuali kamu tidak menggunakan baterai, mungkin ya sistem pengisian juga tidak akan apa ya bahasanya itu bekerjanya hanya untuk bagian penerangan dan klakson dan lain sebagainya, cuman memanfaatkan dari putaran alternator saja gitu. Tetap dia bisa digunakan, cuman ya sekali lagi, cuman itu tidak maksimal. Kenapa? Karena di pertemuan awal saya sering menyampaikan bahwa baterai itu memiliki beban yang sangat berat. Kenapa? Karena dia yang pertama, saat motor tersebut dinyalakan, beban pertama yang paling harus siap adalah baterai. Jadi ketika baterai itu mengeluarkan misalnya 100 ampere misalnya gitu ya, maka sistem pengisian ini ketika bekerja dia harus mengisi baterai itu lagi gitu. Ya, mengisi baterai itu lagi. Cuman kemarin kan sudah ada rumusannya bahwa pengisiannya itu hanya sekitar 50% saja gitu. Jadi keluarnya 100 ampere, masuknya hanya 50 ampere saja. Oleh karena itu baterai akan memiliki usia pakai. Jelas ya, seperti itu. Usia pakai itu cenderung biasanya 2 sampai 3 tahun. Ada juga yang 1 tahun. Nah, biasanya kalau 1 tahun ini kita lihat lagi, kita kembalikan lagi. Apa sih yang dia gunakan, apakah klaksonnya dia lebih besarkan lagi dayanya gitu kan ya, yang tadinya 1 jadi 2 atau 2 jadi 3 gitu kan, itu juga menjadi beban untuk baterai ya. Terus kita lihat juga lampunya, apakah lampunya juga menambah gitu kan ya, ditambahkan atau tidak gitu. Ya kan secara inovasi lampu itu ada 3, ada bohlam ya atau lampu pijar seperti itu ya, bohlam. Terus ada juga halogen, dan yang ketiga ada juga yang namanya LED yang saat ini ya, light emitting dioda. Nah, itu menurut informasi LED itu lebih hemat daya dan lebih terang ya. Seperti itu. Cuman di situ juga ada apa ya? Ya pokoknya ada plus minusnya yang nanti akan kita sampaikan pada penerangan setelah pengisian ini selesai. Nah, ini adalah gambar skemanya ya dari sistem pengisian. Ya, G di sini kan ada tulisan G, kelihatan nggak di kalian? Enggak, Pak. Nggak, saya zoom lagi ya. Coba lebih dekat lagi. Mana tadi ya? Tetap ya nggak kelihatan ini ya? G itu kelihatan Pak, yang GR. Kelihatan Pak, udah bisa di zoom. Bisa kelihatan ya di kalian, kelihatan bener nggak? Kelihatan Pak. Bisa ya. Di situ kan Nggak kelihatan Pak, buram. nggak kelihatan. Oke. Di zoom kok Pak. Saya di zoom. screenshot mungkin ya, saya screenshot lalu saya masukkan ke Paint dulu ya. Biar sekalian kita belajar kode warna ya, kode warna yang ada pada apa namanya unit motor seperti itu. Nah, sebentar. Oke, saya akan stop sharing dulu yang itu ya. Saya akan stop dulu sharingnya biar zoomnya lebih terlihat lagi. Apakah di kalian sudah terlihat untuk sharing saya? Sudah Lihat. Pak. Sudah Pak. Sudah lihat Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Di sini akan saya beri warna apa ya yang jelas ya, mungkin warna kuning ya, biar terlihat. Nah, ini adalah G ya, yang di sini. Ini lingkarannya mungkin saya besarkan saja biar lebih terlihat. Nah, ini G adalah green ya. Green artinya adalah hijau. Mungkin kalau kalian belajar bahasa Inggris ya.
green adalah hijau. Artinya kabel ini adalah negatif. Dan di sini adalah simbol untuk massa ya. Saya akan kasih warna grey di sini atau warna abu mungkin. Ah, ini. Jadi yang di bawah ini adalah simbol negatif. Jadi kamu kalau menemukan di rangkaian kelistrikan ada simbol seperti ini ya. Kelihatan nggak? Ada ininya nggak? Warnanya nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Ada, Pak, ada. Kelihatan tuh. Iya. Oke, sebentar ya. Saya munculin ini dulu. Oke ya. Jadi di sini ada simbol yang memang khusus untuk negatif ya. Kalau kamu menemukan ini artinya ini adalah kabel yang ke negatif atau ke body atau massa seperti itu nih. Ini ada, terus ini ada ya. Nah, ini yang disebut dengan simbol negatif atau massa gitu. Jadi ketika kamu menemukan simbol-simbol seperti ini nanti di simulator, ketika kamu belajar penerangan, nah kabel ini itu dia lari ke negatif atau ke massa. Ya, negatif baterai ya. Nah, misalnya baterai seperti ini gitu ya. Terus di sini saya buat terminalnya. Ini contoh aja ya. Kalau gambarnya kurang ini ya mohon maaf ini. Nah, misalnya kalau isi tinggi sebelah. Nah, misalnya begini deh, nggak apa-apa. Nah, yang ini, yang sebelah sini itu saya kasih plus ya. Sini saya plus dan di sini saya negatif. Nah, biasanya untuk negatif ini ya, negatif ini itu diberi simbol seperti ini. Nah, kelihatan coret-coretan saya? Kelihatan. Kelihatan Nah, Pak. jadi untuk baterai yang negatif ini itu selalu diberi simbol seperti itu. Ya, selalu diberi simbol seperti ini. Jadi kalau kamu menemukan ini, kabelnya itu lari kemana ya? Lari ke sini, negatif baterai. Ya, negatif baterai atau massa disebutnya. Ya, massa. Ah, seperti itu. Ya, atau disebutnya dengan massa. Jadi nggak perlu bingung nantinya kalau ini itu larinya kemana, ya ke negatif. Jangan sampai nanti kamu menemukan simbol seperti ini kamu masukkan ke dalam positif ya, masukkan ke sini. Nah, masukin ke sini, ini nggak boleh. Apa yang terjadi? Nanti akan keluar percikan listrik gitu. Jadi nggak boleh ini tuh positif dan negatif digabung gitu ya, nggak boleh, nanti akan keluar percikan listrik, jadi dilarang. Oleh karena itu dia akan pisah. Jadi setiap komponen itu hampir semuanya itu ada masanya. Nih contoh regulator atau rectifier ya, di sini nih regulator atau rectifier dia punya massa juga kan ya, dia punya massa, itu komponen juga kan ya yang di atas. Terus alternator dia juga punya massa ya. Semua itu ada positif dan ada negatifnya ya. Jadi harus saling saling tersinkronisasi mungkin seperti itu. Nah, itu gambarannya ya. Jelas ya sampai situ ya. Jelas, Pak. Pokoknya nanti kamu ketika praktek di sistem penerangan ada simbol seperti ini, jangan sampai kamu masukkan ke dalam positif. Ya, nggak boleh. Positif itu pokoknya dia harus misah sendiri. Kabelnya itu lari sendiri dia. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang saya lanjut lagi. Saya kasih warna misalnya warna merah ya. Jangan, ini warna ini aja. Warna violet mungkin, ungu aja. Nah, di sini ada R nih. Wah, ini nih ada R nih di sini nih.
R ini itu artinya adalah red atau merah, seperti itu. Ya, merah ini adalah kabel positif, ya, kabel positif yang ada di baterai. Nih, kabel positif yang ada di sini. Nah, dia itu harus melanjutkan rangkaian, harus meneruskan. Sebentar, ada yang baru bergabung. Kita lanjut lagi ya. Nah, si ini tuh positif ini harus meneruskan rangkaian kemana ya? Ke komponen-komponen selanjutnya. Di sini dari positif baterai ya dia masuk ke dalam sikring. Nah, sikring ya, di sini ada sikring nih. Sikringnya itu memiliki daya atau tahanan ampernya itu sebesar 10 ampere. Ya. Jadi sikring itu disimbolkan seperti ini. Ya. Sikring itu disimbolkan, saya akan gambar ya. Saya akan gambar di sini. Jadi yang pertama itu dikasih lingkaran ya. Terus dia naik seperti ini. Gitu. Dia kasih lingkaran lagi. Nah, ini adalah simbol dari sikring atau yang dikenal dengan nama fuse. Gitu. Jadi ada yang bilang fuse, ada juga yang bilang sikring. Ya. Nah, fuse atau sikring ini dia mendapatkan kabel dari baterai yang mana? Yang positif. Ya. Berarti di sini masuk sikring. Seperti itu. Nah, ini diteruskan nih dari sini. Set, masuk ke sini. Ya. Setelah itu, keluar lagi, masih kabel berwarna merah. Masih kabel positif juga. Gitu ya. Karena awalnya masih positif dari sini. Ya. Positif masuk ke regulator atau rectifier. Ya, masuk ke sini. Nanti akan ada bagian, jadi regulator atau rectifier di sini dia punya 4 kaki. 1, 2, 3, 4. Keterangan di gambar ini kaki keduanya adalah negatif. Berarti kita tidak melanjutkan dari positif ke bagian kedua. Ya. Nah, kita lanjutkannya ke mana? Ke bagian ketiga di sini. Bagian ketiga di sini. Ini positif masuk, tek, ya. Udah nih. Ini berarti sudah benar nih, sudah siap mau bekerja. Tinggal kita teruskan bagian ketiga yang ada di sini, ketiga. Terus sini bagian keempat. Ya. Ini bagian kedua di sini. Kaki kedua. Ini kaki 1. Ya. 1, 2, 3, 4. Kaki yang pertama itu masuknya dari sikring. Ya. Kaki kedua ini bisa kita hubungkan. Nah, ini bisa masuk ke sini. Gitu. Ya. Ini bisa masuk ke sini. Karena dia sama-sama negatif. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Jangan sampai pusing nih. Ini saya ngejelasinnya pelan-pelan juga. Karena dia sama-sama negatif, kita bisa masukkan. Ya. Selama masih positif, kemasukan ke negatif itu nggak boleh. Sekali lagi, kalau positif digabung dengan negatif, ini saya gabung misalnya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya kamu menemukan simbol ini, nggak boleh. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Yang ketiga dan yang keempat itu masuk ke dalam alternator. Ya. Nah, perhatikan. Alternator itu punya 2. Yang kaki yang pertama negatif, kaki yang keduanya adalah positif. Namun, sekali lagi, dia dibedakan warnanya. Dia warna kuning di sini, Y, yaitu yellow. Y adalah yellow atau kuning, seperti itu. Ya. Kenapa dia tidak menggunakan warna merah? Ada yang tahu nggak alasannya?
Kan tadi udah dipakai Pak buat kabel yang nyambung ke sekring. Kalau saya ganti warna merah, kabelnya bisa nggak kira-kira? Saya Bisa-bisa aja, Pak. bisa nggak? Bisa. Nanti Bisa takut ya. Sekali lagi. Jadi alasannya kenapa di situ dikasih warna kuning? Padahal kan kita bisa ganti dengan warna merah. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Biar dikasih tanda aja Pak bahwa itu tuh negatif. Yang mana yang negatif? Yang warna kuning, yang yellow. Yellow itu negatif. Bukan. Positif, Pak. Dilihat di alternator di bawah ya, Dadang. Di situ kan ada dua nih yang titiknya dilingkarin ya. Ada yang ke bawah itu yang negatif, itu saya tandain dengan warna grey ya, di situ kasih negatif, dan ada yang positif, lari ke atas, masuk ke regulator atau rectifier. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa di kaki keempat regulator dan rectifier ini ya, itu dia diberi warna kuning? Kabelnya, kenapa? Sedangkan ya, dia kan positif, kenapa nggak dikasih warna merah aja? Yo, ada yang tahu nggak alasannya kenapa? nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nah, alasannya kenapa gitu kan ya, dia diberi warna kuning. Nanti akan saya kirimkan banyak sekali itu penerangan sebenarnya ya buat kalian. Itu jadi ada beberapa cara ya kamu mengetahui kenapa dia diberi warna kabel ini dan itu. Sebenarnya alasannya sederhana. Alasannya adalah memudahkan seorang mekanik ketika melakukan perbaikan. Ya, memudahkan seorang mekanik melakukan perbaikan. Contohnya seperti ini. Kamu ingin mencari kabel yang dari kiprok itu masuk ke regulator, yang kabel yang mana? Kalau semuanya berwarna merah, berarti kamu nanti bingung. Oh, yang ini kan merah masuk ke sikring. Regulator warna merah juga. Yang kabel yang bagian mana nih yang saya buka, gitu kan? Takutnya saya buka semua, nanti dua-duanya nggak jalan. Nah, oleh karena itu, di regulator masuk ke alternator atau kiprok tadi diberi warna kuning sehingga memudahkan mekanik ketika melakukan perbaikan. Oh, berarti kabel yang alternator masuk ke kiprok itu warnanya kuning, saya cabut aja yang ini gitu. Jelas ya? Paham nggak sampai situ kira-kira? Paham Pak. Diulang Pak. Saya kasih gambaran singkatnya gini aja deh. Di sepeda motor itu kan ada sen kanan, ya betul ya, dan ada sen kiri ya, atau R dan L. Nah, sen kanan dan sen kiri ini sama-sama penerangan, ya betul ya, atau lampu sen lah, sama-sama lampu sen. Kanan itu adalah right, kiri adalah left. Di sepeda motor Honda, kita belajar sepeda motor Honda ya. Sen kanan itu warnanya adalah LB, light blue. Ya, biru apa? Light blue, ada yang tahu nggak? Biru muda. Biru muda. Sedangkan L-nya adalah orange. Nah, kenapa ini dibedakan gitu ya? Karena ketika salah satu lampu sen kanan, right-nya atau left-nya rusak, dia tidak perlu membongkar semua rangkaian. Dia hanya tinggal lihat warnanya aja. Warna dari kabelnya, apakah warna biru ataukah warna oranye. Kalau yang rusak lampu sen kiri, maka dia memperbaikinya adalah warna oranye. Rangkaiannya. Jelas nggak sampai situ? Jelas, Pak. Jelas. Ini pun berlaku di regulator dan rectifier atau di skema sistem pengisian. Gitu. Ya. Sebenarnya warna kuning di kaki 4 dan kaki 3 ini ya, itu sebenarnya bisa kita rubah pakai kabel warna merah.
Tapi kalau misalnya ini warna merah juga, nanti khawatir ke sini juga kita nyabutnya. Gitu. Oleh karena itu dipisah atau diganti dengan warna yellow. Ya. Jelas ya sampai situ ya? Ya, Pak. Nah, Ya Pak, jelas Pak. oke Jelas, ya. Pak. Clear ya sampai situ ya? Ya, Pak. Nah, itu yang disebut dengan materi kita perbaikan sistem pengisian. Gampang ya? Gampang nggak? Lumayan. Lumayan pusing. Gampang-gampang susah, Pak. Gampang-gampang susah. Oke. Nanti lebih detailnya ya. Mungkin kalau kamu sudah mengerjakan soal gitu ya. Sekali lagi, saya nanti akan kasih soal pretest tapi bukan sekarang ya pretestnya, dan pretestnya itu nanti kamu kerjakan. Kalau nilainya belum memenuhi akan saya hapus, kamu kerjakan ulang lagi ya sampai nilainya sesuai dengan harapan saya gitu. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Jelas, Pak. Saya tutup materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Absen gimana, Pak? Oh iya. Absen lah Pak, absen Pak. Siap, bentar saya kirimkan ya. Sok silakan sambil saya buka, kamu bisa bertanya, mangga silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, absennya di mana, Pak? Ya, ini mau saya bagikan ya. Sebentar. Pertemuan 3 ya. Ayo Pak, ayo. Pak, itu yang di KBM bukan, Pak? Apanya? Itu siapa sih? Itu yang nge-share di KBM. Sebentar. Itu mah Budila. Oh iya ya. Ini oke. Saya cek dulu ya. Takutnya nanti salah kata kuncinya. Linknya di komentar, Pak. Iya, ini saya mau kirim nih. Nah, itu silahkan tinggal kamu klik aja, terus di situ sudah ada kata kuncinya, ya. Ini saya share screen juga biar nanti kamu melihat juga betul atau tidaknya ya. Sebentar. Nah, itu sudah terlihat ya. Jadi nanti di atasnya kan link yang sudah saya bagikan, ini judulnya ya. Jangan sampai kamu salah, ini judulnya. Nanti setelah itu turun di paling bawah, silahkan isi dengan menggunakan huruf kapital, wajib, pilih kelasnya, dan masukkan kata kuncinya seperti ini. Ah, kalau sudah seperti ini selesai, tidak ada Ya, masalah. baik, sudah, silahkan Pak. kirim. Oke? Udah, Pak. Ya udah, kalau sudah, saya Udah, Pak. kalian lanjut pelajaran Pak Tommy ya. Pak Tommy. Oke, silakan. Nanti saya tanya itu Pak Tommy gimana, mau dilanjut atau mungkin dia ini sendiri. Silakan yang belum absen, mangga silakan absen terlebih dahulu. Pak, kalau udah ke Pak keluar. Menurut Pak Tommy gimana? Pak Tommy-nya mau gimana itu? Enggak, Pak, itu ada informasi dari Budila, Pak, di KBM TBSM 3, Pak. Oh gitu. Ya udah, mangga silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.